Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Agustian dengan nomor NPN C1C024126. Pada video kali ini saya akan membahas rekonsiliasi fiskal dan rekonsiliasi fiskal positif dan negatif dari PT LCPO Cipta Alkes, serta nanti kita akan mendapatkan PPh kurang atau lebih bayarnya. Pertama, kita akan mencari rekonsiliasi fiskal positif. Yang pertama kita lihat dulu peredaran usahanya, kan sudah diketahui di soal sebesar 12 miliar 345 juta ya, dikurang harga pokok penjualan sehingga mendapatkan laba rugi bruto. Kemudian kita mencari biaya usaha, sudah ada di soal semua ya sebenarnya. Ini 676. Kemudian kita kurangkan, dapatlah 681 ya. Setelah itu penghasilan dari luar usaha, yaitu kita bisa lihat di pendapatan lain itu sebesar 418 juta, bisa kita tambahkan. Kemudian biaya dari luar usaha itu ada juga. Nah, ini biaya dari luar usaha sudah diketahui di soal juga, 78 ya, 78.500.000. Kemudian penghasilan neto dari luar usaha itu ada di penghasilan neto dari luar usaha itu dari C11 ya. Penghasilan dari luar usaha kita kurangin saja dari biaya dari luar usaha, maka dapatlah penghasilan neto dari luar usahanya. Kemudian 991 ini dapat dari mana penghasilan, yaitu kita cari dulu nih penghasilan neto komersial luar negeri, yaitu hanya ada dividen dari XYZ Inc. New York 30 juta, maka kita taruh di sini. Artinya 418 juta ini kita kurangkan 30 juta. Kemudian hasil tersebut kita tambahkan dengan 681.500.000. Oke, setelah itu kita masuk ke penyesuaian fiskal positif. Pertama-tama kita akan melihat, ini. Oke, yang pertama biaya PPh pasal 21 ya. Ini kita keluarkan, kita tambahkan kembali maksudnya ya. Kita tambahkan kembali 11 juta karena biaya PPh pasal 21 itu sebesar PPh pasal 21 itu tidak boleh dibebankan menurut fiskal sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf A, karena ini sudah dibayar sendiri. Jadi jika dimasukkan ya akan menghasilkan perhitungan ganda gitu. Jadi tidak boleh dimasukkan dalam pengurangan laba bruto. Kemudian ada juga biaya perawatan gudang, dan biaya perawatan mobil ini dikontribusikan kepada BNPB ya. Nah, sebesar 5.500.000 untuk gudang disewakan untuk keperluan pemerintah di bawah program penanganan COVID sesuai UU PPh 21 pasal 6 ayat 1 huruf I dan pasal 9 ayat 6 PP 29 atau 2020. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Biaya perawatan gudang tidak menjadi pengurang bruto karena biaya ini tergolong memberikan kontribusi kepada BNPB sehingga mendapatkan perlakuan khusus seperti tarif 0%. Kita bisa lihat di sini ya. Kelihatan teman-teman. Kita bisa bentar. Sesuai pasal 9 ayat 6 ya. Nah, nih biaya udah mendapatkan sesuai ya, dan mendapatkan tarif 0% guys. Mendapatkan tarif 0%.
Kemudian ada ya biaya perawatan mobil juga sama ya. Oke. Kemudian biaya promosi hanya 12 juta karena diketahui daftar nominatifnya hanya dapat membuat daftar nominatif sebesar 5.500.000, sehingga 17 juta itu, nah ini 17,5 juta itu dikurang 5 juta dikurang 5,5 juta sehingga mendapatkan 12 juta. Ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf A angka 7. Ya, bisa dicari di sini ya. Kemudian bunga pinjaman sebesar 14.600.000 didapatkan dari mana? Pertama kita lihat dulu. Itu kan di soal kan ada diketahui ya, rata-rata pinjaman 150 juta dengan bunga pinjaman 24%, deposito 40 juta dengan 18%. Tapi karena kita hanya ingin mencari pinjaman, jadi ya udah 150 juta kita kurangkan dengan 40 juta, kemudian 110 juta itu kita kalikan dengan 24%, yaitu 26,4 juta, sehingga 41 juta di soal itu dikurang 26,4 juta, yaitu 14,6 juta. Itu adalah selisih antara bunga komersial dengan bunga fiskal yang boleh diakui. Ini sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE46 PJ 4995 ya, tentang perlakuan biaya bunga yang dibayar atau terutang dalam hal wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya, menyatakan jika perusahaan menyimpan dana dalam deposito dianggap bahwa sebagian pinjaman sebenarnya tidak diperlukan, sehingga bunga atas porsi pinjaman yang sama dengan nilai deposito tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Jadi dapatlah 14,6 juta ya. Oke, kemudian ada biaya gedung. Biaya gedung sebesar 17.500.000 sesuai pasal 9 ayat 2. Biaya sewa gedung ya. Sewa gedung ini kan untuk 24 bulan. Ya udah. Berarti dari sewa gedung, nah sewa gedung kan 20 juta, kita bagi dengan 24 bulan, kemudian kita kali 3 bulan, yang dimana terhitung dari 19 Oktober dibulankan ya, kemudian hingga 31 Desember, sehingga 3 bulan. Jadilah dapatlah 17,5 juta. Ini sesuai dengan pasal 9 ayat 2. Pasal 9 ayat 2 itu menyatakan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tadi kan lebih dari 1 tahun ya. Nah, sehingga karena lebih 1 tahun itu harus menggunakan penyusutan sesuai ya. Kemudian penghapusan piutang sebesar 15 juta sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf H. Piutang yang ternyata tidak dapat ditagih dengan syarat 1 sampai 4 ini. Pertama kita lihat dulu nih, daftar nominatifnya ada enggak. Nah, untuk wajib pajak tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf H UU PPH. Nah, karena enggak ada pengurangan, berarti tetap sesuai di soal, yaitu 15 juta. Kita bisa masukkan langsung saja 15 juta. Nah, kemudian biaya jamuan tamu juga itu nggak bisa buat daftar nominatif, sehingga masukkan saja langsung 25 juta sesuai dengan SE Surat Edaran 27 2002 ya. Kemudian biaya pulsa ponsel. Biaya pulsa ponsel itu sebesar 6 juta
KEP 220 PJ 2002 mengatur bahwa biaya pulsa atau berlangganan telepon seluler yang dipergunakan pegawai hanya dapat dibebankan sebesar 50%. Sehingga 50% dari 12 juta yaitu 6 juta. Oke, kemudian biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 800.000 karena 800.000-nya itu digunakan untuk berkontribusi kepada BNPB. Nah, diketahui ya, antara sejumlah 388 juta ternyata senilai 800.000 merupakan penyusutan dari kendaraan dan gudang yang tadi disewakan kepada BNPB, sehingga menjadi beban operasional yang tidak boleh ya, bagi menurut komersial itu menjadi beban operasional, tapi menurut fiskal itu nggak boleh lagi, nggak bisa lagi. Kemudian biaya rekreasi sebesar 14 juta sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf E ya. Sebesar berdasarkan UU PPH 21 pasal 9 ayat 1 huruf I, biaya rekreasi tidak dapat dibebankan. Cari dulu bentar. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Artinya itu ya biaya untuk kepentingan pribadi kayak rekreasi begini atau untuk karyawannya ya nggak bisa, harus dikeluarkan ya harus ditambahkan kembali maksudnya. Sehingga dapatlah secara total dari perhitungan tadi 127.900.000. Kemudian kita penyesuaian fiskal negatif. Dividen dari PT Alfa Alkes itu digunakan untuk direinvestasikan lagi di Indonesia, sehingga harus dikeluarkan dari sana. Pendapatan dividen dari PT Alkes sebesar 170 juta dan juga PT XYX Inc. Nah ini sebesar 30 juta itu harus dikurangkan berdasarkan UU PPH 21 pasal 4 ayat 1 huruf F dan pasal 111 UU Cipta Kerja. Dividen yang direinvestasikan di Indonesia tidak menjadi objek pajak, sehingga harus dikurangkan. Bisa kita lihat di sini ya. Pasal 4. Nah, ini. Ini tersebut diinvestasikan dividen dengan ketentuan sebagai berikut ya. Direinvestasikan itu termasuk ke bukan objek pajak. Yang dikecualikan dirikan objek pajak adalah dividen yang berasal dari dalam negeri atau yang diterima oleh wajib pajak sepanjang direinvestasikan kembali. Begitu juga dengan badan. Selain WP, badan pun juga begitu ya. Oke, kemudian sewa kendaraan dari BNPB, pendapatan, kemudian sewa gudang dari BNPD, maksudnya sesuai pasal 9 ayat 1 huruf 2. Nah, hanta kendaraan gitu, sewa gudang kayak gudang bangunan atau kendaraan yang dikontribusikan kepada BNPD itu nggak bisa dijadikan beban ataupun pendapatan, sehingga harus dikurangkan ataupun ditambahkan, baik di positif maupun negatifnya gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut.
Laba penjualan tanah sebesar 25 juta sesuai pasal 4 ayat 2 huruf D. Harus dikurangkan ya. Sesuai dengan soal tadi. Nah, itu ternyata selisih harga jualnya 60 juta dengan harga perolehan 35 juta. Ya udah dikurangi aja. Itu ada di soal sebenarnya. Nah, ini laba penjualan tanah 25 juta. Masukin aja langsung. Kemudian jasa giro dan bunga deposito dari BNI masing-masing sebesar 800.000 dan 4,8 juta harus dikurangkan sesuai pasal 4 ayat 2 huruf A. Oke. Bisa dilihat dicek ya di UU PPH 21. Nah, ini bunga deposito. Ya. Karena dia final. Kemudian tambahan pengurangan sesuai PP nomor 29 2020 memberi fasilitas tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya produksi, yaitu 51,5 juta, sehingga ada penambahan pengurangan sebesar 15,45 juta dari biaya produksi kita, yaitu diketahui di sini. Nah, ini. Nah, biaya untuk memproduksi alat kesehatan yang diperlukan untuk penanganan COVID sejumlah 51.500.000 dikali 30%. 30% itu fasilitasnya, manfaat yang kita dapatkan karena telah berkontribusi kepada pemerintah dalam penanggulangan COVID ya. Sehingga jika kita tambahkan dari ini 127 kita tambahkan 127 tadi, kita kurangkan 352, dapatlah 796.850.000. Kompensasi kerugiannya nggak ada. Kemudian penghasilan kena pajak, ya ini dapat dari pengurangan ini tadi ya. Nah, dapat penghasilan kena pajak. Oke, setelah itu di pajak penghasilan terutang ini didapatkan dari PPh badan, tarif badan sebesar 22% ya. 22% dikali 796.850.000 dapatlah 175. 175 ini kita jadi dengan kredit pajak. Kredit pajak itu terdiri dari pasal 22, pasal 23, pasal 25 dan dividen luar negeri itu tidak bisa dikreditkan ya. Ini PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25. Nah, 3 juta ini nggak bisa. Jadi ini cuma ini juga enggak ya. STP PPh pasal 25 ini kan belum dibayar, jadi nggak bisa dikredit pajak, nggak bisa menjadi kredit pajak. Sehingga jika ditotalkan itu 71.221.750. Sehingga jika kita kurangkan 175 juta tadi PPh terutangnya ya, kita kurangkan dengan kredit pajak, dapatlah kurang bayar 104.085.250. Oke. Ini itu yang bisa saya sampaikan ya dari PT LCPO Cipta Alkes ini. Nah, itu ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Untuk pasal-pasalnya bisa kita cek di PP seperti PP nomor 29 tahun 2020. Ini adalah pasal yang dikeluarkan ketika masa COVID kemarin, sehingga pemerintah memberikan beberapa fasilitas bagi yang produsen-produsen yang memiliki harta ya, penghasilan yang berkontribusi lah kepada pemerintah gitu. Kemudian ini tadi untuk yang bunga tadi, rata-rata bunga pinjaman itu bisa kita lihat di Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 1965. Nah, ini yang 2002 tadi juga ya, dari bisa dicek juga perlakuan atas biaya telepon seluler. Nah, ini yaitu diketahui sebesar 50% yang bisa dibebankan.